Ini suara Ibu kedengaran enggak? Ini enggak tampil muka kalian di sini, jaringannya kayaknya. Iya. Samuel tadi mana? Pakai prima komo. Oke, Nak, kita mulai aja ya, langsung ya. Ya, Bu. Oke, ya. Kita hari ini sesuai dengan yang Ibu perintahkan tadi, Ibu minta kalian menuliskan tema 7, terus pembelajaran 4, tadi ada pembelajaran 3, masih termasuk juga tentang kegiatan ekonomi di ASEAN, peran Indonesia, ya Nak ya? Nah, sekarang sudah kita hari ini ke pembelajaran 4, udah siap belum untuk belajar? Ya, Bu. Oke, kalau udah siap Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ngomong mic-nya dimatiin, Ibu sekarang yang ngomong. Bagian mic-nya dipencet agar ada tanda silang biar tidak berisik saat Ibu menjelaskan. Ya, Nak ya. Sekarang kita mempelajari pembelajaran 4, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ya, makna sila kedua itu bunyinya apa? Siapa yang tahu sila kedua? Bunyi dari sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Benar ya. Jadi sila kedua itu, kalau kemarin kita tentang sila pertama tentang ketuhanan, hari ini kita tentang kemanusiaan. Ya, lambangnya itu apa kalau di dalam burung Garuda? Yang di badannya burung Garuda. Apa? Rantai. Jadi makanya kemanusiaan. Jadi setiap manusia itu saling terhubung kata Ibu ya, satu kesatuan. Ya Nak ya. Nah, setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apa aja sih nilai-nilainya? Tadi udah kalian tulis ya. Yang pertama itu apa? Mengakui persamaan derajat. Jadi setiap manusia itu tidak ada bedanya, ya Nak ya, kita semua sama. Hak kalian di dalam kelas juga sama, ya. Gozali sama Aurin itu sama haknya, ya. Itu kenapa suara Ibu ini ya? Oke. Terus yang kedua, mengembangkan. Nah, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya. Terus yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini yang pernah Ibu bicarakan di kelas. Kalau seandainya kita ada dana sosial segala macam, itu termasuknya ke sila kedua, ya, bukan sila kelima. Kebanyakan kalian itu salah artikan. Ada yang bilang kalau misalnya ada kegiatan kemanusiaan itu sila kelima, tapi sebenarnya itu masuknya ke sila
kedua, ya kegiatan kemanusiaan ya nak ya, yang membantu misalnya ada daerah kekeringan, ya, terus kita ada tentara kita dikirim untuk berperang, misalnya membela membela negara Islam, itu juga masuk ke sila kelima ya. Terus berani membela kebenaran dan keadilan, itu juga masuk sila kelima. Kalau di dalam kelas apa kira-kira tadi? Coba siapa yang tahu? Mengakui persamaan derajat dan kewajiban manusia tanpa membedakan ras, suku dan agama, apa? Jadi kita tidak boleh apa? Membeda-bedakan. Ya, berdasarkan apa? Kalau di sila pertama berdasarkan agama. Berarti kalau di sila kedua berdasarkan apa? Lebih lengkap lagi di sila kedua. Ya. Kalau misalnya orang Jawa, Carlo orang Jawa, Ghazali orang Palembang. Carlo tidak mau berteman dengan Ghazali karena Ghazali itu orang Palembang. Carlo mau cari orang Jawa saja untuk tiket di hari Senin misalnya. Itu berarti apa? Dia tidak mengamalkan Pancasila kedua. Ya, nak ya? Paham nak ya? Terus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kalau di dalam kelas apa kira-kira? Bukan saling mencintai ya, bukan malah kalian saling suka. Ya, nanti saling salah arti, ya. Carlo mencintai Kalista katanya untuk mengamalkan Pancasila kedua. Bukan nak ya? Ya, ayo apa yuk? Siapa yang bisa? Rasa berteman itu kan ada rasa sayang antar teman ya nak ya. Ya, makanya kata ibu, kalau misalnya ada teman yang sakit, ayo nak kita doain. Atau kalau misalnya ada teman yang lagi kesusahan, rumahnya kebakaran, ayo kita bantuin. Nah itu juga menunjukkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, paham? Jadi jangan salah arti, ya. Nanti kalian cinta-cintaan bilang alasannya kan kata ibu harus mengamalkan sila kedua, bukan seperti itu. Nah ini juga termasuk ke dalam sikap tenggang rasa, ya. Ada yang kata ibu kalau misalnya nak jangan di ini apa misalnya, ayo kita saling bantu yuk, misalnya. Ya ada temennya yang orang tuanya lagi kesusahan atau kesulitan, atau ada temennya yang menjenguk teman sakit. Nah, itu juga termasuk ke sila kedua. Ya nak ya, menjenguk teman sakit. Ghazali masuk rumah sakit 7 hari misalnya. Ya, kita besuk. Itu masuk ke sila kedua. Paham nak sampai sini? Intinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Paham nak? Oke? Selanjutnya adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, kalau kemarin dalam bidang ekonomi, hari ini kita ke bidang politik. Ada yang namanya komunitas ASEAN Security Community atau ASC, ya. Nah, jadi terus apa lagi? Ada apa lagi kira-kira? Kalau di bukumu ada nggak? Coba lihat di pembelajaran 4 berarti selanjutnya. Membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti di Kamboja, Vietnam. Peran Indonesia itu dia sekarang tidak lagi berkonflik ya, tapi zaman dulu ya. Jadi Indonesia pada dulu itu ada perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam itu di tahun 1977 hingga 1979. Kenapa sih kita harus membantu Kamboja dan Vietnam atau menjadi penengah perundingan? Kenapa? Kita menjadi penengahnya. Kayak mediator ya, mediasi. Agar damai. Iya, terus Kamboja dan Vietnam ini kan juga termasuk ke dalam anggota ASEAN. Iya, termasuk ke dalam anggota ASEAN ya. Kamboja sama Vietnam. Ini letak Vietnam, ini adalah letak Kamboja. Ya, kalau di dalam petanya ASEAN ya, nak ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik pada saat itu di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Jadi ada pertemuan di Jakarta, itu tujuannya tetap sama, agar Kamboja itu damai. Ya, sama siapa tadi yang berkonflik? Sama Vietnam, agar tidak terjadi perang ya nak ya, karena kita harus menghindari perang itu. Terus apalagi selain itu di bidang politik, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, apa saja prinsip demokrasi kita? Kalau misalnya kita sedang pemilu apa? Liber jurdil. Ya, jadi harus jujur dan
adil. Adil. Nah, yang paling penting adalah pembentukan Badan HAM ASEAN. Ya, Nak ya, pembentukan Badan HAM ASEAN. HAM itu apa, Nak? Paham. Hak asasi manusia. Iya, hak asasi manusia, HAM itu. Nah, jadi kalau dulu, orang dulu bisa memperbudak manusia. Kalau sekarang tidak bisa lagi, ya. Kalau dulu manusia itu bisa diperjualbelikan agar misalnya menjadi budak. Budaknya bukan bahasa Palembang, kalau budak bahasa Palembang itu kan di apa? Anak kecil ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kayak semacam babu. Ya. Nah, kalau nggak tahu ya, atau yang manusia tadi diperlakukan seperti hewan. Nah, mau seperti itu. Kalau zaman dulu sebelum ada HAM, itu manusia masih bertindaknya seperti itu, Nak. Ya, kalau dia ekonominya sulit, biasanya diperlakukan seperti itu. Ya, jadi makanya Indonesia mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN di lingkungan ASEAN. Kenapa? Agar kita tidak ada lagi yang namanya tidak melakukan persamaan derajat manusia. Ya, ini masih berhubungan dengan sila kedua karena semua manusia itu sama di mata negara, di mata hukum juga sama. Ya, Sapurudin haknya, hak warga negaranya sama dengan Patan. Ya, paham? Ya. Tujuannya apa sih ada HAM di ASEAN? Ya, yang pertama tadi. Selanjutnya itu adalah mengajak negara-negara ASEAN agar melindungi hak asasi warga negaranya. Ya, makanya zaman dulu pernah ada kasus ya Nak ya, atau zaman penjajahan. Ada kasus kan, kita warga negara Indonesia banyak ditindas sama orang Jepang, sama orang Belanda karena mereka menjajah kita, dikerja paksa, disuruh bekerja tapi tidak diupah, ya. Ibu nyuruh Patan, misalnya ibu jadiin Patan budak, tidak ibu kasih makan, tidak ibu siksa, tidak ibu kasih makan, tidak ibu kasih uang, Patannya ibu siksa sampai dia kurus. Nah, kira-kira itu ibu melanggar HAM. Selain ibu melanggar HAM, itu tidak sesuai dengan sila kedua. Paham, Nak? Oke, kalau sudah paham. Sekarang nanti ini ibu minta kalian catat ya, nanti ya, ibu kirimkan di grup ya. Apa saja peran Indonesia dalam bidang politik. Ini masih berhubungan dengan Pancasila kedua, ya. Nah, apalagi kita membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Bentar, ibu nutup pintu dulu bentar ya. Ibu di kelas, Bu. Iyo, ngarang. Oke, selanjutnya kita ada buka bukunya, Nak. Buku tadi sampai halaman berapa? 110, Bu. Nah, yang Ibu jelaskan itu semuanya ada di bukumu ya, 111 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Itu ada di halamanmu 111. Nanti ada tugasmu di halaman 112. Ada berapa soal, Nak? 5. Iya, ada 5 soal ya. Nanti silakan kalian kerjakan 5 soal itu ya. Kita ada pengumpulan tugas nanti di minggu-minggu ini ya. Nanti hari apa nanti Ibu konfirmasi di grup. Ya, Nak ya. Terus coba sekarang kalian baca yang halaman 112. Di halaman 112 itu pelajari tentang mengidentifikasi teks pidato. Jadi kata Ibu kemarin dalam pidato itu ada seorang orator. Orator itu sebelum dia pidato, dia harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Ya, kalau seandainya oratornya tidak menguasai teks pidatonya, ya bagaimana dia harus orasi di depan audiens? Ya, Nak ya. Jadi harus dikuasai dulu, sama seperti kalian kalau Ibu suruh maju kan harus menguasai dulu materinya. Ya, soalnya. Ya. Nah, saat berpidato, orator harus menguasai teks yang akan disampaikan. Selain itu, sebelum pidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Karena siapa yang menentukan
teks pidatonya? Ya pasti orator itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, Rehan Ibu suruh pidato. Pasti siapa yang buat pidatonya? Rehan. Iya nggak Rehan? Layarnya dimiringin Rehan. Jangan diberdirikan ya walaupun pakai handphone. Jadi biar full ngelihatnya di laptop Ibu ya. Oke, setelah itu, apa yang harus kita lakukan sebelum kita berpidato? Kan kita harus menyusun pidato, menyusun teks pidato. Apa? Yang pasti kalian menentukan tema pidato. Menentukan tema pidato. Dengan cara apa? Misalnya Ibu udah nentuin temanya. Ayo buat pidato tentang tema pendidikan. Berarti kalian nanti akan mengumpulkan referensi, entah itu mencari di Google, kalian modifikasi, ya kan? Ya, mencari sumber-sumber yang terupdate sekarang, misalnya tentang memperingati Hari Pendidikan. Berarti nanti kalian mencari referensi tentang memperingati Hari Pendidikan itu seperti apa di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini temanya tentang apa dari Kementerian Pendidikan, ya kan? Nah, setelah itu kalian akan menyusun kerangka pidato. Mulailah ngorek-ngorek di kertas, ya. Ngorek-ngorek di kertas. Nanti kerangka pidatonya harus disusun sesuai dengan struktur pidato. Kemarin kita belajar apa? Salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, sama salam penutup. Ya, ada ini ya, harus dihafal ini ya. Di dalam pidato ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, salam penutup. Ya nak ya. Setelah itu di dalam bukumu ada tugas. Sampai di situ. Selamat pagi, ada contohnya. Kalian mau menulis pidato, udah dipandunya di halaman 113. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada siapa? Nah, jadi kalian di halaman 113 kalian akan menyusun sebuah pidato. Berarti hari ini apa dong tugasnya? Udah tahu belum kira-kira? Ibu Putri akan meminta kalian merancang sebuah pidato. Ya. Contohnya ada di halaman 113 kalau udah tahu. Temanya kita sepakatin, temanya tentang apa? Temanya tentang pendidikan. Bebas ya pendidikan, entah mengingatkan teman kalian agar rajin belajar, ya, sekolah daringnya yang rajin. Paham enggak? Paham, Bu. Ya, pokoknya temanya tentang pendidikan. Selanjutnya, nanti setelah kalian menyusun pidatonya, silakan kalian buat video. Buatlah sebuah video kalian sedang berpidato. Ya, membaca teks pidato yang sudah kalian buat. Entah itu boleh membaca atau kalian tidak membaca. Kalau kalian sudah menguasai, ya, paham nggak? Paham. Videonya dikirim sampai jam berapa kira-kira bisa? Besok, Bu. Besok pagi ya. Besok pagi, Videonya, Bu. iya, boleh kalian edit. Apa? Besok jam 12. Jangan besok jam 12 karena besok kita belajar yang Besok lain. pagi, Besok Bu. pagi sebelum kita mulai daring jam 8 berarti. Ya? Paham? Jadi besok pagi sampai Berpidato jam kan, Bu? 8 pagi kalian buatlah kalian sedang berpidato. Minta rekamin sama orang tuanya. Ya, jangan selfie. Gimana sikap orator kan kemarin sudah Ibu ini ya. Orator harus berdiri yang tegap, yang bagus, menghadap audiens, harus tegas. Ya nak ya, harus meyakinkan. Gimana mau meyakinkan audiens kalau dia nada bicaranya tidak meyakinkan? Paham nak? Boleh kalian edit, ada perkenalan dulu di depannya, ya. Karena videonya nanti mau Ibu upload di YouTube, ya. Oke? Temanya tentang apa coba? Pendidikan. Terus ada apa? Ada salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Paham sampai sini? Mengerti. Bisa dipahami tugasnya, nak? Bisa, Bu. Ya. Bu, tugas hari ini cuma yang ada di halaman 113 doang ya, Bu. Halaman berapa lagi tadi tentang politik tadi kan ada. Halaman berapa tadi tentang politiknya, nak? 112. 112. Ya, jadi ada di halaman 113 sama di halaman 112. 12. Ini bisa ada yang mau ditanyakan? Akbar? Ada yang mau ditanyakan?
Ndak kate. Tidak ada, Bu. Tidak ada, jangan ndak kate ya. Bu, Apa, Nak? besok kan Bu dikumpulnya yang teks pidato ini yang bisa Boleh hari ini, pokoknya terakhirnya besok Karang sampai jam 8. Lewat jam 8 berarti tidak Ibu nilai lagi. Ya. Jadi buatlah hari soalnya besok ada acara, Bu. ya, hari ini kan bisa. Hari ini udah masih ada acara dak? Belum kan acaranya? Nah, berarti buatlah hari ini setelah ini. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, suara Ibu jelas dak? Masih? Jelas ya? Ya, Bu. Tugasnya ada di halaman 112, ada 5 soal. Selanjutnya kalian buat pidato. Buatlah sebuah pidato, buatlah sebuah video kalian sedang pidato. Temanya tentang pendidikan. Cara membuat pidatonya ada di halaman 113. Tinggal kalian lengkapi saja. Paham, Nak? Oke, kalau paham. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu coba nanya tentang bagian-bagian pidato sama Surya. Surya, sebutkan satu bagian pidato yang kamu ketahui. Ayo. Tadi ada 5 kan tadi ya? Iya, Bu. Nah, apa tadi? Surya salah satunya aja. Salam pembuka, Bu. Oke, good. Setelah salam pembuka ada apa, Rehan? Apa? Ada kalimat kalimat pembuka. Setelah kalimat pembuka ada apa, Naura? Ada apa? Ada isi, ya. Kalimat isinya apa? Selanjutnya, setelah ada isi, ada apa lagi, Pipi? Kalimat penutup. Iya, kalimat penutup. Yang terakhir siapa yang tahu? Salam penutup. Oke, good. Ada 5 jadi ya. Yang pertama ada Ya, Bu. salam pembuka. Yang kedua ada kalimat pembuka. Yang ketiga ada isi atau kalimat intinya. Yang keempat ada kalimat penutup. Yang kelima ada isi. Seperti itulah pidato yang nanti akan kalian buat. Ya, Nak ya? Oke. Kalau seandainya pengumpulan tugasnya sampai jam 8 bisa semua kan? Jam 8 besok pagi. Jadi setelah ini buatlah video pidato kalian. Minta rekamin sama siapa yang di rumah. Ya, atau pakai standing HP yang bisa berdiri itu ya. Atau pakai apa ya kalian ini. Pokoknya kalian sedang pidato kelihatan seluruh badannya ya. Ya, Nak ya? Memakai pakaian sekolah, jangan pakai bebas. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Udah jelas pelajaran kita hari ini tentang peran Indonesia di dalam ASEAN dalam bidang politik. Satunya lagi tentang bagian-bagian pidato dan cara membuat pidato. Rancanglah pidatomu sebagus mungkin, buatlah videonya sebagus mungkin karena nanti Ibu jadiin ulangan harian bahasa Indonesia nilai keterampilan pidatonya. Ya, jadi buatlah videonya bagus-bagus. Paham, Nak? Boleh cari referensi di Google ya, Nak ya. Kalian modifikasi dengan sekolah kita. Madain nanti teman-temanku di SDN Negeri 6 Jawa. Nah, kan nggak mungkin. Karena SD kita kan SD 111. Jadi kalian harus modifikasi dengan kelas kita. Misalnya nanti teman-temanku kelas 1B di SDN 6 Jawa Barat. Nah, sedangkan kalian sudah kelas 6B. Ya, jadi silakan dimodifikasi sesuai dengan keadaan kelas kita. Paham, Nak, sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas semua berarti bisa Ibu tutup nanti Zoom-nya kita. Zoom-nya hanya sebentar. Jadi usahakan kalian kalau Ibu kirim link Zoom langsung Zoom ya. Kan Zoom-nya kan udah Ibu bilang, Nak, nanti sekitar jam 9 kita Zoom, kata Ibu. Ya, Nak ya? Oke? Sampai ketemu besok di Zoom kelas ya. Tugasnya dikumpulkan. Nah, yang 5 tadi Ibu kumpulin itu batasnya nanti jam 12 siang ini atau malam inilah. Nanti Ibu kirim seperti biasa ya. Boleh di Gmail atau di WA seperti itu aja ya, Nak ya. Biar tidak ribet. Bu, Apa, Nak? Bu. Ya. Kami masih boleh ngobrol lah, Bu. Mau ngobrol kalian?
Kalian buat Zoom kelas sendiri, nanti bisa ngobrol jadi, ya. Karena ini Ibu rekam, ada kan tanda rekamnya? Nanti Ibu upload di YouTube biar yang nggak bisa Zoom bisa nonton di YouTube. Jadi ada wajah kalian di YouTube sekolah kita sedang Zoom kelas, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak ada. Apa, Patan? Tidak ada. Tidak ada, Patan. Ibu yang nanya sama Patan, sebutkan satu peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Apa tadi? Salah satunya aja. Nah, nengok bukunya. Bukunya. Halaman berapa tadi? Dalam berapa tadi, Bu? Nah, dibuka buku-buku yang 111. 111. Coba lihat satu aja sebutkan. Tadi kalau lihat salah di akhir tentang HAM kata Ibu ya. Iya, Bu. Nah, apa lagi? Ayo. Yang pertama apa, Patan? Menggagas ASEAN Security Community, Bu. Iya, membentuk yang namanya ASEAN Security Community. Itu dalam bidang biar memberatas kejahatan dan kekerasan terhadap manusia terutama ya. Jadi tidak boleh kita ada melakukan kekerasan, KDRT, atau misalnya nanti Saprudin bully si Carlo, itu tidak boleh ya. Itu juga termasuk bidang kekerasan. Paham nggak? Paham. Ya, itu juga merusak HAM. Karena di sila kedua, rangkumannya kan hari ini kita belajar tentang sila kedua. Sila kedua itu manusia semua derajatnya itu sama. Makanya rantai. Dalam rantai itu kan tidak ada rantai yang berbeda ya, saling berhubungan ya. Jadi persamaan derajat. Ya nak ya, jadi semua kita ini sama semua di mata hukum, ya, di mata agama itu juga sama. Nopal itu sama haknya yang harus diterima sama si Kalista. Ya, paham? Oke? Paham, Bu. Oke, kalau udah Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.